Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai tentang Al-Quran dan Hadis tentang moderasi beragama di dalam membangun umatan wasaton dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Video ini selaku pemenuhan tugas UAS mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama. Moderasi dalam memeluk agama menemukan moderatnya suatu pemahaman dan praktik beribadah dalam beragama. Hasil penelitian ini menguraikan bahwa Al-Quran dan hadis Nabi tidak sama sekali memperbolehkan adanya tindakan kekerasan atau sikap ekstrim dengan mengatasnamakan suatu aliran atau agama. Justru sebaliknya, Al-Quran dan hadis Nabi mengajak pada sikap beragama yang seimbang antara praktik aliran itu sendiri dan praktik religiositas orang lain yang mempunyai pedoman yang berbeda. Luang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengetahui beberapa ayat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang membahas tentang moderasi beragama, menganalisis moderasi beragama dalam pandangan Al-Quran serta hadis Nabi, dan membangun umatan wasaton dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penelitian ini menggunakan metode eksplanasi madui, yaitu mengangkat tema dan memilih beberapa ayat-ayat Al-Quran serta hadis yang berkaitan, serta mengambil dari jurnal-jurnal yang ada di internet dengan tema dan mengaitkannya dalam konteks yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Indonesia merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai budaya, suku, adat istiadat, serta agama. Di samping itu, di Indonesia masyarakatnya ikut menganut berbagai macam aliran seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, serta aliran atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat setempat. Keragaman budaya seperti agama atau adat kebiasaan masyarakat merupakan peristiwa yang kerap kali terjadi di sebuah negara karena bertemunya berbagai latar belakang, kebiasaan masyarakat yang berbeda yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Keragaman seperti agama, latar belakang, keluarga, serta budaya tersebut saling berinteraksi oleh komunitas masyarakat Indonesia. Moderasi beragama ini menjadi rasionalitas yang sedang diperbincangkan di kalangan masyarakat, serta di dalam ajaran Islam terkadang muncul pandangan luar dari sebagian kelompok, sehingga terkadang mengakibatkan penolakan dan melakukan kekerasan. Al-Quran dan hadis di dalam agama Islam menjadi dasar hukum serta menjadi rujukan bagi umat Islam. Secara hakikatnya Islam itu satu, tetapi jika kita lihat dari fakta yang terjadi, ternyata Islam itu beragam. Seperti beberapa kelompok umat Islam yang memiliki ciri khas di setiap amalan atau amaliyah yang mereka lakukan. Dan perbedaan tersebut telah menjadi sunatullah serta menjadi rahmat bagi umat manusia. Di dalam pengamatan ini menggunakan metode eksplanasi madui, yaitu mengangkat sebuah tema, serta memilih beberapa ayat Al-Quran dan hadis, serta dari jurnal-jurnal yang ada di internet yang berkaitan dengan tema dan mengaitkannya sesuai konteks yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil pengamatan menunjukkan bahwasanya Al-Quran serta hadis tidak mengajarkan serta mengajak umat Islam untuk melakukan tindakan kekerasan, ekstremis, serta ekses agama. Al-Quran dan hadis Nabi mengajarkan bahwa pemahaman dan praktik keagamaan harus melintas jalan yang seimbang dan berjalan di jalan yang tengah, agar agama tampil ramah, lembut, adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Keseimbangan yang merata merupakan keniscayaan, termasuk hukum alam seperti keharmonisan hidup. Adapun jenis metode eksplanasi madui yang digunakan adalah literatur research. Literatur research merupakan salah satu cara tercepat yang digunakan untuk menentukan hipotesis, fenomena, dan mengumpulkan informasi. Proses penelitian dengan menggunakan metode ini melibatkan pencarian literatur di internet maupun perpustakaan, kitab-kitab Al-Quran, serta hadis Nabi, dan dari berbagai referensi lainnya. Manfaat menggunakan metode ini adalah
bisa meningkatkan pemahaman kepada orang awam atau peneliti lain tentang topik Al-Quran serta hadis mengenai moderasi beragama di dalam penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta akan mendapatkan kesimpulan yang jelas dan jauh lebih baik. Moderasi beragama di dalam ayat Al-Quran. Al-Quran serta hadis Nabi sudah disetujui oleh para ulama bahwa keduanya sebagai rujukan atau referensi untuk menyelesaikan masalah kehidupan yang ada di dunia. Serta dari masa ke masa, Al-Quran selalu menjadi pedoman terhadap semua tindakan laku manusia. Istilah moderasi beragama juga bukan berasal dari bahasa Al-Quran ataupun hadis, tetapi melainkan bahasa asing yang sudah menyerap ke dalam bahasa Indonesia. Dan kini menjadi pertanyaannya adalah, apakah moderasi beragama ada di dalam Al-Quran dan hadis? Yang keduanya itu merupakan suatu rujukan umat muslim di seluruh alam semesta. Jawabannya adalah Al-Quran dan hadis bukan kamus istilah, melainkan berisi lafaz yang maknanya harus dicari, serta digali lebih dalam lagi oleh penganutnya. Kemudian dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dunia berdasarkan tempat dan waktu. Disinilah letak kedinamisan agama Islam. Kata moderasi beragama di dalam Al-Quran dan hadis telah disamakan dengan wasaton, adil atau pertengahan. Kata tersebut kemudian diperluas dengan berbagai makna moderasi sebagai umat pilihan, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahidan. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَاقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hambanya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah menerangkan makna wasaton umatan di dalam ayat tersebut adalah bermakna keadilan. Dan At-Tabari juga menerangkan makna dari kata wasaton bisa berarti kedudukan yang paling tinggi atau paling baik. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah Allah telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil. Dan Ibnu Katsir berkata mengenai wasaton yang ada di dalam ayat ini yang bermakna yang terbaik dan yang paling adil. Dari hadis Nabi serta pandangan para ulama dan penjelasan dari surah Al-Quran Al-Baqarah ayat 143 dapat kita simpulkan bahwa makna wasaton adalah keadilan dan kebaikan, atau umatan wasaton adalah umat yang paling baik dan paling adil. Adapun moderasi beragama dapat dimaknai seimbang di dalam pola hidup, dijelaskan pula
di dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang maknanya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Ayat di atas menerangkan agar kita selalu berbuat baik kepada orang lain dan kepada sesama manusia. Walaupun kita berbeda agama, suku, adat maupun bangsa, tetapi kita harus saling membantu satu sama lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta ayat tersebut menerangkan bahwa dilarangnya berbuat kerusakan, tidak semena-mena memperlakukan manusia lain, makhluk lain, dan juga lingkungan. Selanjutnya yaitu moderasi agama atau wasatan dalam hadis. Yang pertama yaitu hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai sekalian manusia, jauhilah sikap berlebih-lebihan karena para ulama terdahulu binasa karena memiliki sifat yang berlebihan dan melampaui batas dalam beragama. Adapun hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan Al-Hakim. Dari Buraidah Al-Aslami berkata, pada satu saat saya pergi keluar karena ada keperluan. Nabi Muhammad seketika berjalan di hadapanku. Kemudian beliau mengeretku, kemudian kami berjalan bersama-sama. Di saat itu kami menemui laki-laki yang sedang melaksanakan salat, dan ia membanyakan ruku dan sujudnya. Kemudian Nabi bersabda, apa kau melihatnya sebagai orang yang bersifat riya? Kemudian aku berkata, sesungguhnya hanya Allah dan Rasul-Nya lah yang maha mengetahuinya. Kemudian beliau melepaskan tangannya dari tanganku. Kemudian beliau menggenggam tangannya dan menggeret serta meluruskan kedua tangannya seraya berkata, maukah kau mengikuti petunjuk dengan pertengahan? Beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Karena sungguh barang siapa yang melampaui batas atau berlebih-lebihan di dalam beragama maka akan dikalahkannya. Selanjutnya yaitu analisis moderasi beragama menurut Al-Quran dan hadis. Al-Quran serta hadis Nabi adalah sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam untuk mengatasi persoalan yang ada di kehidupan manusia, baik yang menyangkut masalah dunia atau masalah akhirat. Dunia Islam saat ini sedang mengalami kalah saing karena mereka terlena dengan keadaan yang pernah mereka raih di abad-abad sebelumnya. Sehingga dunia Islam sekarang mudah tergoyah keimanannya disebabkan oleh ekonomi, industri, teknologi, serta media massa, yang mana sekarang berada di dalam kendali mereka. Di era globalisasi saat ini, dengan kecanggihan transportasi serta informasi membuat dunia semakin kecil. Berbagai macam adat istiadat serta agama, bahasa, dan budaya seolah-olah berkumpul di satu tempat yang sama. Dalam hal tersebut, kejadian yang terjadi saat ini, umat Islam terbelah dalam berbagai golongan, pemahaman, serta aliran yang diantaranya saling berselisih. Dan kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam untuk memecah belahkan Islam. Serta yang terjadi saat ini adalah Islam dipandang sebagai Islam teroris, fundamentalis, serta esensial suatu menjadi gelar mereka. Situasi tersebut sangat berat untuk dihindari dan diatasi lantaran umat muslim sekarang sulit untuk memahami terhadap ajaran agama yang tidak seimbang, kurang tepat, serta bersifat fanatik. Sehingga akibatnya adalah mereka membenci agama lain dan saling mengkafirkan antara sesama agamanya. Dan di dalam bidang industri, teknologi, serta ilmu pengetahuan, dunia Islam sangat ketinggalan dari mereka di mana umat Islam sebelumnya berada di garda terdepan di dalam peradaban dunia. Menurut Yusuf Adawi, yang dianggap sebagai bapak dari moderasi beragama di dunia Islam, menyatakan bahwa terjadi perdebatan di kalangan umat beragama karena dianggap melampaui batas di dalam beragama, dan hal tersebut ditandai dengan sikapnya sebagai berikut. Yang pertama, selalu buruk sangka terhadap sesama manusia. Yang kedua, sikap kasar dan keras. Yang ketiga, bertindak yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, fanatik terhadap suatu pendapat.
Yang kelima, kebanyakan seseorang mewajibkan atas sesuatu yang tidak diwajibkan atas Tuhannya. Dan yang keenam adalah dan terjerumus ke dalam jurang kekafiran. Dari keenam hal tersebut terjadi karena pemikiran umat Islam yang ekstrim dan tidak berkeseimbangan yang mengakibatkan terjadinya melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam melaksanakan suatu praktek keagamaan. Pengamalan ajaran agama yang tidak seimbang mengakibatkan kepada visi dan misi diturunkannya agama Islam sebagai agama yang membawa rahmat kepada sekalian alam. Sesungguhnya sumber kitab suci umat Islam sebagaimana yang nampak di beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi di atas menunjukkan betapa indahnya memiliki kehidupan dengan tenang, harmonis, rukun, damai, dan sejahtera. Hal tersebut tidak hanya membuat manusia bahagia, tetapi membuat seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Jika umat Islam sanggup menggali, memahami, membuktikan, dan mempraktekkan makna dari ayat Al-Quran tersebut di dalam kehidupan nyata, maka akan membuat agama lain akan tunduk kepadanya. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dan Al-Ra'd ayat 3 menjelaskan bahwa jika umat Islam akan makmur, rukun, serta damai dan dapat hidup berdampingan dengan berbagai macam agama, budaya, adat kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda, serta dari suku lain, asalkan mereka mampu menggali, memahami, dan mempraktekkan dari nilai-nilai keseimbangan hidup dan moderasi beragama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sebab dengan pengkajian tersebut akan terungkap misteri kehidupan kenikmatan dalam bertoleransi terhadap berbagai macam suku, budaya, serta agama. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan bahwasannya umat muslim merupakan umat yang berada pada posisi tengah atau umat yang moderat, serta sebagai umat pilihan, serta contoh umat moderat lainnya, umat yang seimbang, merupakan umat yang berlaku adil, yang sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang mengajak umat manusia untuk bersikap adil. Adil adalah kondisi di mana dia berada di pertengahan seperti anak timbangan, dan umat yang terbaik merupakan umat yang seimbang dan berlaku adil di dalam memutuskan suatu perkara meskipun yang diadili tersebut seorang bangsawan atau pejabat pemerintah. Selanjutnya yaitu membangun umatan wasatan dalam kehidupan berbangsa. Secara konsep agama Islam harus berada di jalan yang tengah. Maksudnya mencakup dan melebihi ekstrim-ekstrim di dalam satu proses secara manusiawi dan menghindari sifat ekstrim. Maksudnya adalah konsep moderasi beragama sosial religius adalah sebagai ajaran pokok bagi ajaran agama Islam, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang maknanya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hambanya. Dalam hal tersebut, umat Islam harus ikut aktif di dalam membangun kedamaian, kerukunan, dan keharmonisan bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Banyak sekali persoalan dan konteks masyarakat serta para nabi terdahulu seperti peperangan, pengkhianatan, cinta, dan kedamaian, kasih sayang, serta kedamaian yang terjadi di dalam kehidupan yang telah diceritakan di dalam Al-Quran. Yang demikian pula tersebut Islam mengajarkan atau menggambarkan bahwa di dalam dunia adalah sebuah ketidakseimbangan yang bisa bertahan hidup dibutuhkan perjuangan. Semua doktrin, teori, hukum, dan politik, serta semua mazhab, teologi, dan filsafat dan para aliran Islam baik Sunni atau Syiah ataupun Khawarij, semua mengambil rujukan dari Al-Quran dan hadis Nabi. Di muka bumi ini, setiap kejadian tidak terlepas dari ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran serta hadis Nabi. Serta Al-Quran hadir membawa banyak sekali pilihan sebagai jalan tengah di dalam luas atau besarnya sebuah perbedaan.
Di dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa perbedaan keyakinan harus dijadikan motivasi di dalam keanekaragaman yang terjadi di kehidupan kita untuk bisa saling memahami satu sama lain. Di dalam situasi negara, Kesatuan Republik Indonesia yang termuat berbagai macam agama, suku, adat, bahasa, dan budaya, hal tersebut tentu tidak diperbolehkan memihak salah satu dari mereka. Kesimpulannya adalah Al-Quran serta hadis Nabi merupakan sumber hukum bagi umat Islam untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kehidupan manusia, baik yang menyangkut masalah dunia atau masalah akhirat. Moderasi beragama yang diartikan sebagai mengambil peran dalam jalan tengah, seimbang dan tidak ekstrim serta melampaui batas. Al-Quran dan hadis tidak mengajarkan umat Islam untuk melakukan tindakan kekerasan, ekstremis, serta ekses agama. Al-Quran dan hadis Nabi mengajarkan bahwa pemahaman dan praktek keagamaan harus melintasi jalan yang seimbang dan berjalan di jalan tengah agar agama tampil ramah, lembut, adil, bijaksana. Moderasi beragama ketika dihadapi dengan situasi masyarakat plural, tetapi lebih jauh lagi serta mendalam dan secara menyeluruh dan sampai pada masalah bagaimana cara untuk mengatasi dunia dan alam yang penduduknya memiliki berbagai keanekaragaman dalam kehidupan yang harmonis serta seimbang. Jikalau keseimbangan ini tidak dipahami, akan menimbulkan kekacauan dan berantakan di dunia dan manusia yang hidup di dalamnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.